nanti kita kan hari ini hari Selasa ya, ini pertemuan ke-12, kemudian ke-13-nya besok Kamis. Nah, tinggal 14 sama 15 ya. Kalau 15-nya Kamis yang tanggal 12, jadi yang 14-nya mau kapan ya? Atau hari Kamisnya kita 2 kali. Kamis besok itu kan kita jadwalnya jam berapa? Jam 13 atau Jam 10, Pak. jam 10 ya? Jam 10. Terus saya kan yang di kelas A-nya kan ada di jam 1 ya. Kalau mau dilanjut jam jam 15, kuat nggak sehari 2 kali? Jadi Kalau nanti atau mungkin tinggal Selasanya, Pak, tanggal 10 kalau Patri kosong bisa di cover. ya Selasa ya Selasa, eh, ya mudah-mudahan nggak ada ujian skripsi ya. Khawatirnya kalau ada, kan ini juga akhir semester juga ya, ujian SPS sama skripsi. Kalau skripsi kan masih bisa mundur ya. Yang SPS ini kan waktu ujiannya juga sama dengan ujian. Ya kalau mudah-mudahan nggak ada apa namanya, nggak ada ujian ya. Jadi bisa jam 1 saya kosong nih kalau memang memang nggak ada ujian. Iya, Pak. Kalau kelas ini setiap Jumat kosong sih, Pak. Saya Jumat itu kosongnya cuma jam 1 sampai jam 3, tapi harus online ya karena saya posisinya tidak di kampus untuk hari Jumat. Ah, oke, dong. Dan saya follow up lagi. Ya, jadi untuk materi yang hari ini materinya ringan ya. Kalau kemarin lebih berat ya, yang pertemuan ke-11 ya. Jadi ini ada persamaan Cauchy Euler ya. Cauchy Euler. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Jadi persamaan, jadi ini termasuknya persamaan linear tingkat 2 dengan koefisien variabel, di mana di sini koefisien variabelnya itu masih teratur ya. Jadi AE kuadrat itu untuk turunan kedua ditambah BX ya, untuk turunan pertama, dan untuk konstantanya C ya. Jadi AE kuadrat plus BX plus C ya. Jadi seperti polinom gitu ya. Jadi bentuknya teratur, ini kita sebut sebagai persamaan Cauchy-Euler. Jadi kalau di PD elementer kemarin, eh, tingkatnya lebih dari 2 malah ya. Jadi secara umum kalau persamaannya bisa teratur seperti itu sampai tingkatnya X pangkat n ya. Nah, untuk menyelesaikannya bisa bisa ditransformasi ya. Jadi dimisalkan dulu ya, kemudian nanti menjadi PD linear tingkat n dengan koefisien konstan ya. Nah, kalau yang sekarang ini persamaan diferensial hanya tingkatnya tingkat 2 saja, sampai tingkat 2. Kalau J Euler 2. Jadi bentuk umumnya AE kuadrat Y double aksen ditambah BX Y aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya menjadi bentuk standar, koefisien di double aksennya konstanta atau 1 ya, berarti dibagi AE kuadratnya. Jadi menjadi BX dibagi AX kuadrat. Jadi menjadi B per AX.
itu kita sebut sebagai PX, kemudian C dibagi AX kuadrat itu sebagai Q ya. Jadi P dan Q di situ ya. Nah, kemudian dari persamaan satu ini ya, kalau kita misalkan mempunyai solusinya ya Y sama dengan X pangkat R, kemudian untuk menentukan nilai R ini dapat kita proses ya di sini menggunakan LYX sama dengan AX kuadrat Y double aksen plus BX Y aksen plus C YX ya. Kemudian dari persamaan dua ini kita buat WRX sama dengan X pangkat R. Kemudian kita substitusi LWX itu menjadi AX kuadrat, jadi L-nya X pangkat R tadi menjadi ini. Ya. Jadi kita substitusi, jadi W aksennya kan RX pangkat R-1, kemudian W double aksennya R, kemudian kali R-1 X pangkat R-2. Nah, setelah disubstitusi hasilnya seperti ini. Jadi ada AR kuadrat ditambah B min AR plus C X pangkat R. Nah, kemudian AR kuadrat plus B min AR plus C sama dengan 0 itu kita sebut sebagai persamaan karakteristik atau persamaan inisial. Nah, dari sini R-nya bisa kita cari. Jadi R itu sebagai pangkat dari X tadi. Jadi bisa ketemu R1, R2 ya. Kalau nanti R1 sama dengan R2 nanti bagaimana? Kalau R1 tidak sama dengan R2, real seperti apa nanti penyelesaiannya. Kalau R1, R2-nya itu kompleks, nanti penyelesaiannya seperti apa. Nah, jadi kita coba lihat kemungkinannya. Jadi kalau ini R1, R2-nya ini, akar-akarnya ini real dan berlainan. Jadi tadi kan persamaan karakteristik atau persamaan inisial itu tadi ini ya, AR kuadrat ditambah B min AR ditambah C sama dengan 0. Dan dicari akar-akarnya, akarnya itu disebut uh, akar karakteristik ya. Nah, itu yang kita ambil sebagai uh, akar untuk menentukan solusinya ya. Jadi di sini menjadi Y1X sama dengan WR1X atau X pangkat R1. Kemudian Y2-nya X pangkat R2. Jadi di mana di sini R1, R2 itu real dan berlainan ya. Sehingga antara Y1 dan Y2 ini bebas linear ya. Jadi tidak berkelipatan ya. Kalau tak bebas linear kan bisa jadi berkelipatan. Gitu ya. Tapi ini bebas linear. Ya. Nah, kemudian kalau R1, R2-nya kompleks, ya, alfa plus minus beta I. Jadi di sini X pangkat alfa plus beta I. Ini kalau kita uraikan, jadi menjadi X pangkat alfa kali X pangkat I beta ya. Jadi cos alfa dan sin beta ya. Jadi ini ada pengalilan X-nya ya. Jadi intinya kalau akarnya kompleks berarti Y1-nya ini ya. X pangkat alfa cos beta ln X, Y2-nya X pangkat alfa sin beta ln X ya. Jadi kalau tadi R1, R2 real dan
berlainan itu Y1-nya X pangkat R1, Y2-nya X pangkat R2. Ya. Jadi kalau kompleks alfa plus minus beta I, maka Y1-nya adalah X pangkat alfa cos beta ln X, Y2-nya adalah X pangkat alfa sin beta ln X. Ya. Nah, sekarang kalau X1 sama dengan X2, atau R1 sama dengan R2. Ya. Jadi kalau akar-akarnya real dan sama, itu bagaimana jadinya? Nah, ini ada langsung contoh di sini ya. Jadi tentukan solusi dari persamaan 4x kuadrat Y double aksen plus Y sama dengan 0. Jadi dengan cara yang seperti tadi, WRX sama dengan X pangkat R, kemudian disusun persamaan LBX-nya sama dengan ini. Jadi kita substitusi ya. Jadi persamaan karakteristiknya atau persamaan inisialnya ini. Jadi persamaan inisial ini bisa juga kan ini A-nya 4 ya, B-nya 0 ya, C-nya 1 ya. Jadi tadi rumusnya kan ini, AR kuadrat ditambah B min AR ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini AR kuadrat hanya itu 4, jadi 4R kuadrat min, jadi tadi rumusnya ditambah ya B min A ya, ditambah B min A. Jadi B-nya 0 ya. Jadi 0 dikurangi A hanya 4 ya. Dalam kurung R ya. Jadi 0 dikurangi 4 R. Ditambah C, C-nya 1 ya. Jadi ini adalah persamaan inisialnya. Jadi kita bisa langsung ambil dari persamaan ini. 4 ini ya. Persamaan 4. Jadi kalau kita mau substitusi kelamaan ya kita bisa ambil langsung dari persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan inisial ketemu R1 R2. Nah kebetulan ini R1 dengan R2 sama ya. Jadi X pangkat setengah. Jadi R0-nya setengah ya. Nah kalau sama di sini supaya bebas linear tadi pangkatnya ya yang satu X pangkat setengah, yang satunya X pangkat setengah tapi dikalikan dan X ya. Jadi pengalinya dan X. Nah, jadi menjadi seperti ini, Y1-nya X pangkat setengah. Jadi kan solusi kan kita bentuk Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Nah itu Y1-nya X pangkat setengah. Y2-nya X pangkat setengah kali ln X ya. Jadi ada pengaliran X yang satunya ya. Nah, jadi kalau R1 sama dengan R2, maka Y1-nya adalah R1, X pangkat R1, Y2-nya adalah X pangkat R1 ln X. Ya. Jadi ada pengaliran X. Jadi pangkat X-nya sama, tapi yang satu dikalikan ln X. Antara Y1 dan Y2 ya. Ya, jadi tadi kan kalau yang pertama, kalau akarnya real berlainan, ini R1 dan R2, maka Y1-nya sama dengan X pangkat R1, Y2-nya X pangkat R2. Kemudian kalau akar-akarnya itu real yang sama ya, jadi R1 sama dengan R2 ya di sini. Jadi tadi R1 tidak sama dengan R2 ya. Kalau ini R1 sama dengan R2.
maka Y1-nya sama dengan X pangkat R1 ya. Ini Y1-nya. Kemudian Y2-nya sama dengan X pangkat R1 bulan X ya. Kemudian yang ketiga, kalau akar-akarnya kompleks ya, A plus minus BI, berarti Y1-nya X pangkat A cos, apa dari cos beta, atau kalau ditulis menjadi B ya, cos B bulan X ya, cos B bulan X ditambah sin B bulan X ya. Jadi X pangkat alfa dikalikan itu ya. Ya, artinya di situ Y1 X-nya adalah X pangkat alfa cos beta dan X. Y2-nya X pangkat alfa sin beta dan X. Jadi Y1-nya ini Y2, penulisannya Y1 dan Y2 ya. Kemudian Y2-nya adalah X pangkat A sin B dan X ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada tiga kemungkinan saja yang muncul ya dari akar-akar karakteristiknya ya. Jadi karena akarnya cuma dua, ya kemungkinannya kan dua itu semuanya real, semuanya berlainan ya. Jadi dua-duanya real dan berbeda. Yang kedua kemungkinannya dua-duanya real dan sama ya, real dan sama. Kemudian yang kemungkinan ketiga adalah kompleks ya. Jadi kalau kompleks itu harus berpasangan, yang nggak mungkin satu. Jadi nggak mungkin terjadi satu real satu kompleks ya. Jadi kalau ada satu real ya satunya juga satunya kompleks ya satunya pasti kompleks juga. Jadi dua-duanya kompleks ya, atau dua-duanya real. Nah, kalau real bisa sama bisa tidak sama. Hanya tiga kemungkinan yang bisa terjadi ya. Nah kemudian ya ini untuk soal-soalnya. Jadi kalau kita coba satu, X kuadrat D double aksen plus 6X Y aksen plus 6YX 0 ya. Nah berarti kan di sini hanya satu ya, hanya sama dengan satu, B-nya 6, C-nya 6 ya. Nah, jadi persamaan umumnya kan ini ya. Jadi I kuadrat Y double aksen, BX Y aksen, CY ya. Ya, koefisien dari E kuadrat A, koefisien dari B-nya, koefisien dari X-nya B,
kemudian konstantannya C. Jadi di sini ya, jadi ini koefisien A-nya 1, B-nya 6, C-nya juga 6. Yang persamaan inisialnya apa? Kuadrat Karena plus ya, 5R plus 6. AR kuadrat ditambah B min AR ditambah C sama dengan 0. Ini kan ya. Jadi A-nya kan 1 ya. Jadi R kuadrat ditambah B min A. Jadi B dikurang 1 ya. Jadi 6 dikurang 1 R ditambah 6 ya. R kuadrat plus 5R dengan 0. Kalau difaktorkan min 2 Plus 2 dan plus 3, Pak. plus 2 plus 3 ya. 0 ya. Jadi X-nya min 2, X-nya min 3 ya. Nah, jadi penyelesaiannya Y sama dengan C1 X pangkat min 2, C2 X pangkat min 3 ya. Ya kan R1 R2 ya. R1 Y1 nya kan X pangkat min 2, Y2 nya X pangkat min 3. Jadi yang ini kita sebut sebagai Y1 X, di sini ini C2, ini X pangkat min 2 ya. X pangkat min 3 ini Y2X ya. Nah, jadi C1 C2 itu konstanta sembarang. Kalau yang akarnya sama ada nggak? Coba dipilih yang akarnya sama, pilih lagi satu yang akarnya kompleks. Yang akarnya sama dan akarnya kompleks. Nah, kan, Yang kompleks nomor 5, Pak. yang kompleks nomor 5 ya. Jadi kita coba nomor 5. Jadi Y double aksen sama dengan 5 per X Y aksen min 13 per X kuadrat Y. Nah, ini kan bisa ditulis menjadi, kalau dikalikan kuadrat menjadi apa? Jadi ini X kuadrat Y double aksen X. Ini kalau mau dipindah ke kiri menjadi negatif 5X Y double Y aksen ditambah 13 YX. Sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Ya, bentar ya, ada apa-apa.
Bukunya jam lebih. Aku. Jadi A-nya 1, B-nya min 5 ya. C-nya 13. Jadi persamaan inisialnya jadi R kuadrat ditambah min 5 min 13. Nah, bukan min 5 min 1 ya. Min 5 min 1 R ditambah 13. Sama dengan log. Di R kuadrat min 6R plus 13 sama dengan 0. Jadi ini R, R, 13 itu berarti nggak bisa gitu ya. Ya, jadi Iya, ini Pak. akar kompleks ya. Jadi akarnya berapa nih? B kuadrat jadi R1 2 jadi apa? Rumusnya apa? Min B jadi 6 plus minus akar B kuadrat 36 dikurangi 4A kali C 4 kali 13 jadi berapa? 2 52. 52. 52 ya. Jadinya berapa ini? Dibagi 2 ya. Iya, Jadi 3 plus minus berapa ini? 36 dikurangi 52 ya. 2I. Berapa? 2I. 2I plus minus 2I ya. Akarnya akar kompleks ya jadinya. Nah, sesuai dengan yang tadi, kalau akarnya kompleks, berarti di sini Y-nya kan, Y1-nya kan X pangkat alfa cos beta ln X, Y2-nya X pangkat alfa sin beta ln X. Jadi ini berarti Y-nya, jadi kalau ini juga tadi Y-nya YX ya, jadi variabelnya X itu ya. Menjadi C1 X pangkat 3 cos B ln X, jadi 2 ln X ditambah C2 X pangkat 3 sin 2 ln X. Ya, 2 ln X itu ya ln X kuadrat ya. Jadi di sini Y1 X-nya itu X pangkat 3 cos ln X kuadrat ya, boleh ditulis ln X kuadrat. Kemudian Y2 X-nya X pangkat 3 sin ln X kuadrat.
Ya, jadi ini yang asalnya kompleks ya. Nah, dari akar kompleks munculnya di sini X pangkat A cos B ln X-nya. Satu lagi mungkin yang akarnya kembar ada nggak? Coba dicek satu-satu ada nggak yang akarnya kembar. Atau dikerjakan semua aja deh. Jadi tadi kan sudah nomor 1 dan nomor 5 ya. Jadi nomor 2, 3, 4, dan 6 ya. Silakan dikerjakan nanti kalau sudah ada yang dapat silakan di-share ya. Nah, share screen saya matikan nanti kalau ada yang mau share silakan. Bapak maaf mau tanya coret-coretan yang tadi dong Pak, yang nomor 5. Oke. Yang nomor 5. Mana? Itu kenapa Y1X-nya jadi ln X kuadrat Pak? Ya kan 2 ln X itu kan sama aja ln X kuadrat. Oh, diubah. Iya, Diubah bentuknya aja Pak. iya. Oke, makasih Pak. Jadi sifat logaritma kan ln X kuadrat itu sama dengan 2 ln X. Kan yang nomor 3, 4, 6. Ya, kalau ada yang mau share screen, ini share screen saya matikan. Bapak mau coba nomor 2.
Bapak maaf tadi suaranya ke-mute. Oh iya, silahkan tadi yang mau share tadi. Ya Pak, bener ya Pak. Hah? Hmm, hmm, hmm. Bapak izin share screen. Silahkan. Pak, sudah terlihat Pak. Iya, sudah. Untuk nomor 2 itu soalnya 2x kuadrat y double aksen x ditambah 13x y aksen x ditambah 15 y x sama dengan 0. Nah, di sini diketahui A-nya itu 2, B-nya itu 13, Y itu 15. Terus kita masukin ke rumus yang AR kuadrat ditambah B min AR plus C sama dengan 0. A-nya 2, B min A itu 13 dikurang 2 sama dengan 11, C-nya itu 15. Nah, di sini didapat akar-akarnya itu X1-nya itu min 3, X2-nya min 5 per 2. Jadi akarnya beda. Karena akarnya beda, berlainan, jadi Y1-nya itu sama dengan X pangkat R1. Di sini, karena R1-nya itu min 3, jadi X pangkat min 3, R2-nya itu min 5 per 2, jadi X pangkat min 5 per 2. Jadi, penyelesaian persamaannya itu YX sama dengan C1 X pangkat min 3 ditambah C2 X pangkat min 5 per 2. Iya. Oke, sudah betul. Kasih Pak.
Ya, jadi tinggal nomor 3, 4, sama 6 ya. Bapak, saya mau coba nomor 3, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak, sebentar, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, Jadi ini untuk nomor 3 itu persamaannya itu x kuadrat y2 aksen x min x y aksen x plus 17 y x sama dengan 0. Nah, yang pertama itu A-nya itu kan sama dengan 1, B-nya itu min 1 kan. Nah, C-nya 17. Nah, untuk persamaan inisialnya itu A R kuadrat plus B min R plus C sama dengan 0. Tinggal disubstitusi aja untuk A, B, sama C-nya ke persamaan ini dan cari untuk akarnya dari persamaan inisialnya. Untuk akarnya itu 1 plus minus 4i. Untuk y-x-nya berarti C1 x cos 4 ln x ini diambil dari 1 di sini dan 4i-nya plus C2 x sin 4 ln x. Maka dari itu y1 x-nya x cos ln x pangkat 4 dan y2x itu x sin ln x pangkat. iya, saya rasa sudah betul ya. Terima kasih, Pak. Jadi tinggal berapa ya nomor 4 dan 6 ya. Ah, Pak, saya izin nomor 6. Iya, silakan. Apa? Oke, jadi nomor 6 itu kalau kita bikin kurang lebih kayak gitu. Suaranya kok putus-putus ya. Ya, apa udah keringkan, Pak? Ya, jadi A-nya di situ 1, B-nya 1 ya. B-nya min C-nya 4 1. ya. Iya, Pak. Berarti persamaan Jadi, karakteristiknya ini. Terus ya, untuk jadi akar-akarnya saya hitung
Dapatnya gitu. Ini kompleks ya. Berarti T kuadrat iya dan Pak. batasi ya, atau kompleks ya. Berarti Di penyelesaian akhirnya satu ya, jadi ya oke, jadi tinggal satu ya belum ya, nomor nomor 4 ya. 4 ya, nomor 4 kayak nomor 4. Jadi tadi jawabannya nanti di posting juga di forum ya. Jadi soal PPT nomor 1, soal PPT nomor 2 gitu ya. Oke Pak. Nomor 4 silahkan, siapa yang mau mengerjakan? Bintang mau ngerjain Pak. Nomor 4. Apakah nomor 4 ada kesulitan?
Ya, jadi kalau nomor 4 itu nggak bisa difaktorkan ya, akarnya akar real ya. Jadi kalau menggunakan aturan rumus ABC ya bisa kan, jadi R-nya min setengah plus minus akar 13 per 2 ya. Jadi R satunya kan min setengah plus setengah akar 13. Kemudian R2-nya min setengah akar 13. Jadi Y1-nya adalah X pangkat R1 tadi ya. Kemudian Y2-nya X pangkat R2. Jadi kalau dirumuskan penyelesaian umumnya ya C1, Y1 ditambah C2, Y2. Bisa kan ya dirumuskan ya jawabannya. Bisa. Oke, kemudian di soal bahan diskusi kan juga ada ya, di bahan diskusi pertemuan 12 ya. Jadi ada beberapa soal ya, nanti di ini aja dilanjut di LMS saja ya. Karena ini nggak sulit ya untuk yang Cauchy Euler ini ya. Jadi kalau yang kemarin kan ya harus apa namanya, harus konsentrasi supaya tidak ada yang terlewat ya, karena harus merumuskan banyak ya, dari A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Jadi deretnya, jadi deret dikalikan deret, jadi menjadi menuliskannya harus ke bawah ya, seperti contoh yang lalu ya. Jadi harus telaten ya untuk bisa menghasilkan A0, A1, A2. Tapi kalau yang ini kan gampang ya. Jadi silahkan nanti soal-soal yang ada di forum diskusi ya dijawab satu persatu aja ya, kemudian diposting kayak. Nah, yang di paling bawah itu nomor 13 ini saya ya.
Ya kalau 7 sampai 10 kan sama ya. Tapi ini tingkatnya 33. Nah, nanti eh, kalau ada keraguan silahkan dibuka juga di buku itu ada ya di bukunya ya. Yang di bagian penjelasan ini ya. Kemudian nomor 11, 12 di situ pusatnya di bukan nol ya. Kemudian nomor 13, 14 nah ruas kanannya tidak nol ya. Jadi kali ini yang bukan homogen ya. Jadi persamaan linear tingkat 2 yang non homogen ya. Ruas kanannya tidak. Nah, nanti juga apa dilihat di buku ya. Jadi di contoh soal atau mungkin di bagian latihan soalnya. Jadi yang di bagian soal-soal itu katanya ada petunjuknya biasanya. Bapak, untuk nomor 11 12 ada pembahasannya juga apa di buku? Iya, coba aja nanti dibaca. Jadi di buku di halaman berapa ya? Kalau itu di bagian KWJU itu 8 berapa ya? 8, 85 ya. Kalau X-nya bukan 0 gimana, Pak? Yang nomor tadi kalau yang turunannya sampai dari 1 turun ketiga ini ada nomor 19 ya. Jadi petunjuknya ya. Kalau yang tadi pusatnya tidak di 0, use substitute bentuk y sama dengan ini tuh main ya. Jadi kalau tadi kan X pangkat R ya, kalau ini pakainya X min C pangkat R ya. Ya, jadi yang di atas ini kan tadi pakainya X pangkat R ya. Ya, WRX-nya ini X pangkat R. Nah, kalau di situ diganti X pangkat R-nya diganti X min C pangkat R. Ya. Jadi dicoba ya. Nanti dikembangkan dari yang X pangkat R. Oke ya, jadi nanti coba silahkan dikembangkan ini kalau tadi X pangkat R diganti X min C pangkat R ya.
Jadi nanti hasil akhirnya seperti apa. Kemudian tadi yang ini pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 itu di nomor 19 ya, itu ada kalau akar-akarnya di situ satu ya, yang pertama karena satu, kemudian kedua, jadi R-nya satu kembar ya, kembar 3 ya. Jadi R-nya satu kembar 3 itu munculnya seperti itu. Jadi kalau dua kan X, kemudian X ln X. Nah kalau yang ketiga di sini X ln X dalam kurung kuadrat ya. Oke, nah, nanti silakan dicoba dulu ya. Jadi jangan langsung menyerah ya. Jadi kalau di sini eh, contohnya nggak ada, tapi kan kita sudah pernah belajar ya, yang berkaitan dengan persamaan Cauchy, persamaan Cauchy di PD elementer. Jadi kalau ada yang nomor ya nomor 1314 yang meminta metode variasi parameter ya. Jadi coba dikaitkan dengan metode variasi parameter yang ada di PD elementer ya. Kan itu untuk mencari integral khusus ya. Jadi kalau yang bentuk non homogen seperti ini kan penyelesaiannya kan yang penyelesaian homogennya dulu kemudian ditambah YP ya. Jadi untuk mencari YP-nya itu yang kita gunakan metode variasi parameter. Oke ya, untuk section 85 ini jadi materinya tidak banyak ya. Contoh-contohnya ya kurang banyak ya, sehingga ya untuk mengerjakan yang tadi kan perlu ya membuka-buka lagi di yang sebelumnya ya, PD elementer dan sebagainya. Oke, kemudian untuk besok Kamis kan kita kuliah yang ke-13 ya, pertemuan ke-13. Jadi untuk pertemuan ke-13 di situ materinya ada metode Frobenius ya. Metode Frobenius itu untuk menentukan solusi pertama ya, solusi pertama saja. Kemudian yang solusi keduanya itu harus kita cari solusi kedua yang bebas linear ya. Jadi itu nanti di 14 ya. 14 itu menentukan ya pertemuan 14-15 ya. Menentukan solusi kedua yang bebas linear.
Oke, untuk malam ini cukup ya. Nanti silahkan dilanjut untuk latihan soalnya, dikerjakan, diposting di LMS. Kalau ada kesulitan, dari Kamis ya, kita bisa lihat lagi ya, kita bahas untuk yang kesulitan. Baik. Ya, bisa kita tutup ya untuk malam ini, ya, supaya nggak kemalaman. Nanti besok ada kuliah nggak besok pagi? Yang offline? Ada offline ya. Ya, saya besok juga ada ngajar offline jam 7.30 juga ya. Oke, kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak.